Halo, Stranger Bad di sini. Kami kali ini akan mereview sebuah film berjudul V for Vendetta. Film ini adalah salah satu film favorit kami yang diproduksi pada tahun 2005, menceritakan revolusi di tengah Inggris yang dikendalikan oleh seorang diktator. Lalu muncullah suatu sosok menggunakan topeng memulai revolusinya. Jadi, tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Film dimulai dengan menceritakan sebuah sejarah seorang pria bernama Guy Fawkes. Diceritakan pada tanggal 5 November 1605, dia berniat akan meledakkan gedung parlemen London, Inggris. Namun usahanya gagal karena dia tertangkap oleh para petugas keamanan. Pada akhirnya, dia dieksekusi gantung di depan banyak orang. Scene berganti ke masa sekarang, di mana ada pidato dari seorang pria sedang disaksikan seorang pria bersenjata dengan topeng Guy Fawkes dan seorang wanita sedang berdandan. Tanpa disadari, jam sudah menunjukkan jam 11 malam, yang mana diceritakan di film ini, di London terdapat jam malam yang melarang warganya untuk berkeliaran jika tidak ada kepentingan. Di tengah terburu-burunya, wanita tersebut disergap oleh para polisi khusus pemerintah yang dijuluki dengan Fingerman. Fingerman yang seharusnya melindungi wanita tersebut, mereka malah menangkap wanita tersebut dan ingin memperkosanya. Namun datanglah pria bertopeng menolong wanita tersebut. Dengan kemampuan bela diri pisaunya, dia dapat mengalahkan para Fingerman dengan mudah. Setelah menolongnya, pria bertopeng mengenalkan dirinya dengan nama V, dan wanita tersebut mengenalkan diri dengan nama Evie Hammond. Lalu V bertanya apakah Evie menyukai musik dan mengajaknya ke atap sebuah bangunan. Dengan beberapa gerakan layaknya seorang konduktor, musik pun terdengar dari speaker jalan-jalan dan tiba-tiba meledaklah sebuah bangunan lengkap dengan berbagai petasan mengikutinya. Scene berganti di suatu rapat antara konselor Adam Sutler, yang mana dia adalah pemimpin Inggris saat ini, sedang melakukan rapat dengan 5 bawahannya. Mereka membahas atas insiden meledaknya salah satu bangunan pemerintah. Scene beralih ke kantor penyiaran bernama BTN. Ternyata tempat tersebut adalah tempat kerja dari Evie. Di sana, Evie mengantarkan makanan untuk seorang presenter bernama Gordon Guthridge. Tiba-tiba BTN didatangi oleh V yang sedang memakai rompi untuk bunuh diri. Kantor BTN semakin kacau ketika V mengaktifkan tombol darurat dan membuat para karyawan keluar gedung. Evie yang diidentifikasi kedekatannya dengan V dikejar oleh satuan polisi yang diketuai oleh Inspektur Vince. Di tengah itu, V sedang menyiarkan rekaman pidatonya yang mana intinya tentang kebobrokan pemerintah Inggris yang sekarang dengan segala peristiwa yang terjadi. V pun juga mengingatkan peristiwa 5 November sebagai pengingatnya untuk semangat pemberontakan. Setelah siarannya selesai dan ruang kontrol berhasil ditembus oleh polisi, semua orang didandani menyerupai V, yang mana itu cukup untuk mengelabui para polisi. Setelah para polisi lengah, V pun berhasil mengalahkan para polisi tersebut. Di tengah kaburnya, V ditodong oleh salah satu detektif. Namun beruntungnya Evie datang membantu, yang mana membuat V memiliki kesempatan untuk mengalahkan detektif tersebut. Scene berganti dibawalah Evie ke rumah V yang memiliki gaya klasik atau kuno. Setelah melihat-lihat sudut rumah, Evie dikagetkan dengan kedatangan V, yang lalu mereka pun mengobrol tentang rumah tersebut dan kejadian sebelum Evie pingsan. Namun ketika Evie akan keluar rumah, V pun melarangnya dikarenakan sekarang dia sudah menjadi buronan dan diperlihatkan tangannya merah karena terbakar cukup parah. Hal tersebut menjadi satu fakta kenapa V selalu memakai sarung tangan setiap saat. Di samping itu, Evie juga meminta maaf atas apa yang dia bicarakan kemarin.
Scene berganti ke rumah seseorang yang berpengaruh bernama Louis Prothero. Bagi yang familiar, Prothero adalah orang yang pertama kali berpidato pada awal film yang dijuluki oleh Voice of London. Diperlihatkan ketika Prothero sedang mandi, muncullah V mengingatkan apa hubungan mereka berdua. Ketika di masa lalu, V adalah tahanan dari Prothero ketika dia menjadi sipir penjara, yang mana membuat V memburu Prothero. Setelahnya, mayat Prothero ditemukan dengan simbol bunga mawar di atasnya. Di lain tempat, ada proses investigasi dari Vince dan Dominic bahwa Prothero sebelum menjadi Voice of London dan orang terkaya di Inggris, perusahaan farmasinya memiliki keterkaitan dengan peristiwa St. Mary. Peristiwa St. Mary sendiri adalah musibah di mana meninggalnya banyak anak kecil di sebuah panti asuhan bernama St. Mary. Melihat jauh ke belakang lagi, Prothero pernah bertugas di penjara Larkhill, tempat di mana V pernah ditahan dan dijadikan proyek eksperimen pemerintah. Scene berganti di mana Evie memutuskan untuk bercerita tentang keluarganya yang terjun ke politik dan sering berdemo setelah peristiwa St. Mary yang membuat kakaknya meninggal. Karena aksi-aksinya, Ibu Evie ditangkap oleh tentara dan ayahnya tidak diketahui kabarnya. Dia pun bertanya ke V bagaimana cara untuk memperbaiki dunia yang kacau ini. Keesokan harinya, V memberi sebuah penawaran tentang bagaimana caranya. Setelahnya, ternyata Evie disuruh untuk berakting menjadi seorang loli pemuas nafsu serang uskup bernama Bishop. Setelah ditelusuri, Uskup Bishop sendiri adalah dulunya pendeta di penjara Larkhill dan memiliki peran konspirasi akan peristiwa di sana, yang mana membuat dia diburu oleh V. Namun sialnya, Evie malah berkhianat kepada V dengan memberitahu fakta bahwa dia akan dibunuh oleh V. Namun muncullah V yang sesuai rencana untuk membunuh Bishop. Mengetahui Evie sudah berkhianat, Evie pun kabur dan V juga membunuh Bishop pada akhirnya. Di tengah kaburnya, Evie mendatangi rumah Gordon untuk mencari perlindungan. Dia pun di sana mengakui bahwa dia selama ini bersembunyi di rumah V. Dengan tangan terbuka, Evie pun tetap diterima oleh Gordon. Scene berganti di mana Dominic menemukan pola tentang nama-nama yang dibunuh oleh V. Sampai di titik tersisa satu orang, yaitu seorang dokter bedah bernama Dr. Delia Shuridge. Sejatinya, dia adalah dokter ketika di penjara Larkhill dulu dengan nama Diana Stanton. Namun V tidak dapat dibohongi olehnya. Dia tetap dapat ditemukan oleh V walaupun sudah berganti nama. Terlebih itu, Dr. Delia sudah memprediksikan bahwa dia tetap ketahuan walau dia sudah mengelabui identitasnya. Vince dan Dominic bergegas ke rumahnya, namun mereka terlambat. Tetapi mereka memiliki satu buah bukti, yaitu buku milik Dr. Delia yang berharga. Di bukunya, Dr. Delia menceritakan segala yang terjadi di penjara Larkhill menurut perspektifnya. Dia juga menceritakan bagaimana V, sang penghuni kamar nomor 5, terlahir menjadi sosok baru yang super. Vince yang membaca itu pun menjadi bimbang. Keesokan paginya, Vince mengajak Dominic berdiskusi tentang berbagai macam kemungkinan konspirasi yang dilakukan oleh pemerintah. Terlebih, Vince di sini bertujuan mengajak Dominic untuk mencoba membuktikan hal tersebut. Scene berganti dengan Evie dan Gordon sedang menonton pertunjukan milik Gordon yang mempertunjukkan parodi dari tiruan konselor Sattler sebagai bintangnya. Evie yang khawatir akan keselamatan Gordon langsung ditenangkan oleh Gordon sendiri. Benar saja, ketika dini hari, rumah Gordon diterobos oleh tentara dengan Creedy sebagai kepala operasinya. Singkat kata, Gordon ditangkap. Evie yang berusaha kabur masih tetap ditangkap ketika baru sampai di luar rumah.
Lalu Ivy dimasukkan ke sebuah penjara. Di sana dia disiksa secara bertubi-tubi, tetapi di tengah dia disiksa selama berhari-hari, dia mendapatkan teman pena yang mengiriminya surat dari sebelah sel penjaranya. Teman baru Ivy tersebut bernama Valerie. Dia bercerita tentang pengalaman hidupnya, dari yang dia lesbian dan jatuh cinta dan seorang wanita bernama Sarah ketika sekolah, lalu dia diusir oleh orang tuanya karena ketahuan dia lesbian. Ketika dewasa, Valerie memutuskan menjadi seorang aktris dan berpacaran dengan Ruth. Di tengah hidup mereka, pemerintah melarang akan hubungan sesama jenis. Singkatnya, mereka berdua pun ditangkap dan akhirnya Valerie sampai di samping sel milik Ivy. Tibalah ketika Ivy diinterogasi setelah sekian kalinya. Banyak perubahan yang terjadi dari karakter Ivy. Dia menjadi terlihat lebih kuat. Dikatakan Ivy akan dieksekusi. Setelahnya datanglah seorang petugas, namun dia dibebaskan. Plot twist terjadi, penyiksaan tersebut hanyalah ujian atau tes dari Ivy dengan tujuan mengasah mental Ivy. Awalnya Ivy tidak terima dengan semua itu. Namun setelah V menjelaskan semuanya, Ivy pun akhirnya memahaminya. Keesokan harinya, Ivy memutuskan untuk pulang. V mencoba membujuk dan mengatakan satu fakta yang lain. Skenario penyiksaan itu sejatinya adalah terinspirasi dari pengalaman V ketika ditahan. Selain itu, sosok Valerie juga sosok yang nyata. Walau begitu, Ivy tetap pergi meninggalkan V. V yang sejatinya menyukai Ivy meluapkan kemarahannya ditinggal Ivy. Paginya banyak berita dan aturan pemerintah yang baru yang membuat Inggris semakin tambah kacau. Lalu Vince dan Dominic mendapatkan email dari seseorang bernama William Rock. Diceritakan, William berniat memberikan informasi kepada mereka berdua. Lalu bertemulah mereka. William bercerita tentang segala hal yang terjadi, mulai dari Sattler membangun karir politiknya. Lalu dia membangun penjara Larkhill untuk eksperimen demi menciptakan senjata biologis. William menceritakan segala detailnya sampai dia menyuruh Vince untuk mengawasi Mr. Greedy. Vince yang ragu akan cerita Rockwood membuat Rockwood membela diri dengan membebaskan untuk Vince percaya atau tidak. Di tengah bimbangnya, Vince pun tetap mengawasi Mr. Greedy selama beberapa minggu. Scene berganti di mana ketika Mr. Greedy sedang menyirami tumbuhannya diancam oleh V. V lalu memperingatkan Mr. Greedy bahwa atasannya Adam Sattler sedang mengawasinya dan bahwa dia akan dikorbankan nantinya. Lalu V menawarkan untuk berkhianat kepada Sattler dengan dirinya sendiri sebagai imbalannya. Dengan tegas, Mr. Greedy menolaknya. Plot twist terjadi, Vince menerima telepon jika William Rockwood sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Terungkap bahwa Rockwood adalah V yang menyamar. Jadi selama beberapa minggu, Vince mengawasi Mr. Greedy tanpa alasan yang jelas. Tujuan lainnya adalah agar Mr. Greedy merasa terawasi oleh Sattler dan Vince tidak mencari V. Mr. Greedy di sini tampaknya semakin geram dengan Sattler yang selalu menyalahkannya akan kekacauan yang terjadi di Inggris. Di tengah, dia terhasut oleh V bahwa Sattler sering mengawasi Mr. Greedy. Hari yang ditunggu V tiba, 5 November. Paginya, Ivy mendatangi rumah V. Mereka lalu berdansa sebelum revolusi V berjalan. Setelah berdansa, V menunjukkan terowongan bawah tanah yang relnya langsung menuju ke gedung parlemen. Terlihat kereta penuh akan bom yang sudah terpasang. V lalu menyerahkan keputusan meledakkan gedung kepada Ivy. Di tengah, dia melakukan satu misi tersisa. Pergilah V. Di sana sudah ada Greedy dengan pasukannya. Tidak lupa mereka membawa Sattler untuk dieksekusi. Sattler yang merengek tanpa aba-aba langsung ditembak kepalanya oleh Greedy.
Sesuai kesepakatan, Vi harus menyerahkan diri dan rela dieksekusi oleh Greedy. Walau dia diberondong peluru oleh satu pasukan, semua peluru tersebut tidak membuat Vi mati. Lalu ketika mereka semua mengisi amunisi, dengan cepatnya ayunan pedang Vi membunuh mereka satu persatu. Tersisa Greedy seorang. Dia lalu juga menembaki Vi, namun tidak membuat dia tumbang. Dengan cepat, Greedy ditebas oleh Vi begitu saja. Ternyata Vi di sini menggunakan baju pelindung sampai berlapis-lapis. Walaupun begitu, banyak peluru tetap tembus ternyata. Vi yang sekarat, dia menemui Ivy di stasiun semula. Vi lalu berbaring di kereta dan mati dengan tenang. Ivy yang memutuskan untuk meledakkan gedung parlemen dicegah oleh Vince. Namun Ivy membujuk dan merayu Vince akan perjuangan revolusi V. Vince yang mematung hanya bisa melihat Ivy menjalankan kereta tersebut. Heroiknya, banyak warga London berbondong-bondong long march menggunakan atribut menyerupai V. Setelah mereka berkumpul, meledaklah gedung parlemen disaksikan para warganya, dan termasuk Vince serta Ivy dari kejauhan. Terlihat ledakannya lebih seperti kembang api, yang membuat itu menjadi hiburan tersendiri oleh yang melihatnya. Dan film pun selesai.